hukum profesi fisioterapi untuk profesi itu masih dilakukan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia, ya, belum secara nasional dilakukan oleh lembaga lain. Latar belakang dari kita mengharuskan adanya sebenarnya ada soal kualitas kita, ya. Jadi kita tahu sekarang ini pada revolusi 4.0 ini revolusi harus segera beradaptasi dengan perkembangan. Tidak bisa lagi kita cuma berpaku dengan profesi fisioterapi yang dulu masih D3, kemudian D4, S1, kemudian merasa kita tidak perlu pengembangan di bawah. Itu harusnya itu semua harus mengikuti zaman ini. Kita harus praktek. Kita akan kedatangan tamu-tamu fisioterapi asing yang akan datang, dan mereka itu sudah mulai mengincar. Namun tidak tertutup kemungkinan juga kita akan bisa melakukan praktek fisioterapi di negara-negara lain tanpa ya. Regulasi itu sudah ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa ke sana? Atau bagaimana kita bisa fisioterapi luar bisa berpraktek di Indonesia? Salah satunya adalah apapun ceritanya, orang sekarang cari kualitas. Dan kita tidak perlu bicara soal pasien kita yang paling banyak, enggak. Kita punya pasien banyak, orang-orang yang sedikit pasiennya betul. Tapi apakah sudah berkualitas? Saya masih ragu, karena kita masih melakukan pekerjaan kita secara rutinitas. Tiap hari itu saja. Bahkan kadang-kadang membosankan. Ya kan, membosankan, kenapa enggak? Tiap hari lihat punggung orang aja. Punggung aja. Jarang lihat depannya, jarang lihat belakangnya aja. Aduh. Pinggangnya, punggungnya, pinggangnya, punggungnya. Itulah. Nah, tapi ketika kita memiliki kompetensi yang bisa diakui secara nasional, regional maupun internasional, saya yakin dan percaya suatu saat kita akan bisa bersaing secara global dengan kompetensi fisioterapi, profesi fisioterapi. Apa dasar hukumnya melakukan uji kompetensi? Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nakes nomor 13 2014, pasal 21. Di sana dikatakan begini. 1. Mahasiswa bidang kesehatan pada masa akhir pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Mahasiswa kesehatan pada masa akhir pendidikan vokasi dan profesinya harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Wajib. Tapi teman-teman nanti sebelum mendapatkan sertifikat kompetensi harus ikut lulus uji. Kedua, uji kompetensi itu ditujukan mencapai standar kompetensi lulusan memenuhi standar kompetensi kerja. Jadi nanti lulusan pendidikan profesi fisioterapi Institut Kesehatan Medis Tralumupaka Medan ini sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja fisioterapi untuk seorang sarjana fisioterapi yang sudah sesuai dengan SKKNI. Itu SKKNI itu merupakan standar kerja, kompetensi kerja yang sudah diakui dan disahkan oleh beberapa lembaga, termasuk kementerian, bukan cuma Menteri Departemen Kesehatan, termasuk terlibat di dalamnya Departemen Tenaga Kerja. Artinya apa? Dengan lulusnya seseorang itu uji kompetensi, Anda sudah
sudah diakui kompeten untuk melakukan pekerjaan sesuai profesi. Kemudian undang-undang nakes ini kemudian diikuti dengan rekomendasi dari pengurus pusat ikatan fisioterapi yang membuat pedoman uji kompetensi fisioterapi Indonesia. Ini tertuang di dalam surat keputusan pengurus pusat ikatan fisioterapi Indonesia nomor 399.1 IV bulan Maret 2017. Ya, di sana dikatakan, ya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, pedoman pelaksanaan uji kompetensi fisioterapi Indonesia. Kedua, keputusan ini berlaku setelah ditetapkan, yaitu pada bulan Maret 2017. Jadi pedoman pelaksanaan uji kompetensi itu sudah ada. Silakan nanti teman-teman searching. Ya, cari aja pedoman uji kompetensi fisioterapi ini, sudah ada pedomannya. Jadi artinya apa? Uji kompetensi ini secara administrasi juga adalah suatu prosedur yang legal. Ya, jadi bukan dibuat-buat untuk mempersulit mahasiswa. Bukan, jangan sekali-sekali nanti menganggap uji kompetensi itu adalah sesuatu yang memang sengaja mempersulit saudara-saudara semua. Tidak sama sekali, ya. Tidak ada niat untuk mempersulit atau membuat kita susah dalam. Tapi yang kita butuhkan adalah suatu profesi yang terstandar, yang memiliki yang memiliki kualitas yang diakui dengan lulus di tes profesi. Jadi uji kompetensi itu sendiri apa? Uji kompetensi itu adalah ujian yang diselenggarakan oleh negara atau lembaga yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya. Jadi nanti suatu saat uji kompetensi itu dilakukan oleh negara. Iya, karena untuk D3 itu sudah dilakukan oleh negara bekerja sama dengan perguruan tinggi atau tempat institusi pendidikannya. Saat ini masih diselenggarakan oleh organisasi profesi kita, pengurus pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia bekerja sama dengan Institut Kesehatan Medistra untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Ya, kepada siapa? Kepada mahasiswa jenjang profesi pada masa akhir pendidikannya sebagai persyarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Jadi orang-orang yang sudah lulus uji kompetensi lah nantinya yang bisa berhak mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Nah, saat ini berapa jenis uji kompetensi? Banyak sekali, ya. Uji kompetensi guru, uji kompetensi tenaga kesehatan, uji kompetensi mahasiswa, program profesi, dokter gigi, ya, termasuk juga uji kompetensi program profesi fisioterapi. Tujuan dasar uji kompetensi untuk lulusan pendidikan tinggi kesehatan apa? Pertama, perlu kita ketahui, uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten. Jadi yang kompeten nih, yang kompeten dan terstandar secara nasional. Uji kompetensi itu untuk menguji pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar dalam menjalankan profesionalisme dalam pelayanan dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita harapkan sebenarnya fisioterapis ini kita tetap mengupgrade ilmu. Ya kan? Bagaimana caranya? Salah satu, meningkatkan jenjang pendidikan. Kedua, aktif di dalam kegiatan pelatihan, seminar, workshop. Ya, sebenarnya kalau pelatihan bagi kita, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, itu minimal 20 jam pembelajaran setiap tahun. Satu tahun ini 20 JPL. Coba lah teman-teman bagi yang jarang mengikuti pelatihan, coba dulu disusun program pelatihan. Jangan semuanya maunya pelatihan pergi ke luar kota atau ke Jakarta semua. Dari Medan kalau nggak ditugaskan ke Jakarta malas. Jangan. Mengantisipasinya bagaimana? Buat in-house training. Saya secara pribadi ya di Rumah Sakit Umpus Ajar Malik, karena kebetulan juga saya di sana itu ada 8 tahun ya sebagai kepala departemen, kepala instalasi, dan sampai saat ini juga masih terlibat di sana sebagai yang mengurus diklat dan juga instalasi. Itu kami ada sekitar 21 fisioterapis.
nggak mungkin kayaknya dulu jam pelatihan. Apa yang kita buat? Kita buat in-house training. Orang. Jadi dari kami sekitar 20 orang, berarti masih bisa dari luar sekitar 10 orang. Akhirnya tercipta sebuah pelatihan in-house training yang baik, bagus, dengan jam pembelajaran yang cukup 3 hari. Dan biasanya itu IV akan mengeluarkan lebih kurang 4 SKP. Nah, sudah cukup. Kalau 5 tahun kita cuma butuh 25 SKP kan? 5 tahun 25 SKP. 1 tahun dari seminar pelatihan saja cukup 2-3 SKP. Karena 2 SKP yang lain bisa dari pelayanan. Jadi 25 SKP itu kan bisa 10 dari pelayanan, 15 dari pelatihan workshop seminar, atau sebaliknya bisa 15 dari jum pelayanan dan 10 itu dari workshop seminar. Jadi heran sekali saya kalau ada masih fisioterapis yang tidak mencukupi 25 SKP dalam 5 tahun bisa memperpanjang STR. Heran saya. Tapi memang orangnya tidak pernah mau mengupgrade ilmu. Nah, ini kan ketinggalan. Nah, teman-teman, saya berterima kasih ada sudah bergabung di dalam prodi profesi ini, karena ini merupakan satu wadah untuk peningkatan pengembangan karir fisioterapi, ya, pengembangan kompetensi fisioterapi. Plastik selesai itu mah. Uji kompetensi mahasiswa program profesi fisioterapi diperuntukkan bagi mahasiswa program profesi fisioterapi yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaan klinik beserta ujiannya. Jadi saya mau sampaikan, ini pengalaman. Teman-teman kalau sudah memulai stase, jangan pernah menunda-nunda mengisi logbook. Isi minimal 2 lembar sehari, 2 lembar 1 malam, atau 1 lembar sehari. Kenapa? Kalau Anda menunda untuk mengisi 1 minggu sekaligus, atau 1 bulan sekaligus, saya yakin dan percaya Anda akan kelabakan. Dan bisa-bisa jadi, logbook Anda tidak akan jadi. Kalau Anda belum menyelesaikan seluruh pekerjaan klinik, dalam arti menyelesaikan seluruh stase dan logbooknya beserta perlengkapannya, baik itu makalahnya, baik itu jurnalnya, baik itu misalnya laporan statusnya, Anda tidak akan bisa mengikuti uji kompetensi. Perlu saya sampaikan, karena pengalaman Bapak dulu angkatan kedua pendidikan profesi di Solo. Pernah Bapak 1 malam nggak tidur, 1 hari 1 malam nggak tidur, 1 jam pun nggak tidur gara-gara nulis menyelesaikan logbook. Karena besok seminggu tertumpuk, besok lagi seminggu tertumpuk. Pekerjaan kita kan bukan cuma itu aja, banyak. Tapi ketika kita menyicil 1 lembar 1 hari, 1 lembar 1 hari, yakin percaya tidak ada hambatan. Saya menjamin, ya, bahwa satu tahun ke depan Anda sudah lulus sebagai fisioterapi profesi. Ya, itu ya. Jadi ingat itu. Ketika seorang mau ikut uji profesi, uji kompetensi, maka dia harus menyelesaikan seluruh pekerjaan kliniknya. Artinya stasinya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Inilah hasil ujian. Tugas Anda itulah yang dinilai sebagai hasil ujian. Anda tidak akan ujian seperti ujian semester waktu kemarin di S1 atau mungkin di D3. Enggak. Yang diuji apa? Adalah hasil kerja Anda melakukan anamnesis klinis pada logbook sesuai stase yang sudah dibagikan jadwal. Ya, jadi selesaikan itu dulu. Nanti jangan salahkan pendidikan ketika pendidikan tidak mengusulkan nama Anda ikut uji profesi gelombang ini karena Anda tidak menyelesaikan tugas. Jangan disalahkan, tapi lihat dulu selesai nggak tugas. Kalau selesai tugas baru Anda boleh menuntut. Kalau enggak, Anda tidak akan boleh menuntut itu. Ya, oke. Nah, jadi uji kompetensi
bagi mahasiswa merupakan bagian dari penilaian hasil belajar. Mahasiswa lulus uji kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi, berhak. Jadi kalau lulus pasti dapat sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi. Ya, sebaiknya begitu Anda mendapatkan sertifikat kompetensi, Anda kemudian dilantik dengan sumpah profesi, barulah Anda boleh mengurus yang namanya surat tanda register STR profesi fisioterapi, yang kemudian dilanjutkan dengan setelah keluarnya STR, Anda berhak mengurus namanya surat izin praktek fisioterapi sebagai bekal Anda di dalam melakukan pekerjaan sebagai fisioterapi profesi. Ingat ya, sesuai dengan Undang-Undang Nakes terakhir, maka yang kita urus itu saat ini adalah surat izin praktek, bukan surat izin kerja. Ingatkan itu kepada dinas kesehatan terkait atau dinas pendapatan terpadu terkait di daerah masing-masing. Jangan salah lagi, masih ada yang mengeluarkan surat izin kerja, bukan. Fisioterapi adalah sebuah profesi yang langsung berhubungan dengan manusia dan itu harus memiliki surat izin praktek fisioterapi. Ya, itu. Dan untuk itu tentunya teman-teman harus ikut uji kompetensi, dan ini hanya contoh-contoh saja. Nanti soal-soal boleh dong, saya pun yang ada sama saya boleh saya bagikan sama kita semua, nggak ada masalah. Yang penting dipelajari. Tetapi ada beberapa juga saya lihat di internet sudah ada, misalnya ini contoh uji kompetensi fisioterapi, ya bukan untuk promosi, bukan soal siapa dari mana silakan saja, tapi saya lihat ini ada uji kompetensi, surat Sukumar, ya penerbitnya siapa ini, oke silakan. Ada lagi kuliah ini soal-soal uji kompetensi bagi fisioterapi, soal-soalnya juga boleh, silakan dilihat, atau nanti soal-soal yang ada di kita di pendidikan juga boleh kita share untuk kita diskusikan, karena nanti akan ada dibagi dalam bimbingan uji kompetensi, Bu. Bimbingan uji kompetensi akan dibagikan sama semua kelompok dosen supaya rutin melakukan bimbingan, rutin membahas soal. Ada buku kecil, ya kelompok-kelompok kecil, misalnya ada 10 orang dengan Pak Simpson, nanti dibagi dengan oleh kampus, kemudian sebulan sekali buku besar. Ya, semua satu kelas ini akan diskusi dalam satu grup, satu link Zoom meeting untuk membahas satu bundel soal. Kelompok-kelompok kecil juga membahas satu bundel soal. Itu ya. Jadi kira-kira itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya harap teman-teman semua bisa tetap semangat. Saya yakin tetap semangat, akan